Shalom dan selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah saat teduh pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, pagi ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu memberi berkat napas kehidupan dan kebahagiaan bagi kami jemaat-Mu. Ya Tuhan, sebelum kami akan memulai pekerjaan kami ini sepanjang satu hari ini, kami ingin disapa oleh firman-Mu. Berilah firman-Mu, kami siap akan mendengarkannya. Dengarkanlah doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Nas Renungan Harian pada hari ini Kamis tanggal 9 September 2021 yang tertulis dalam Nas Filipi pasal 4 ayat 6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Janganlah kehendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Unang horsok kamu agi aha, alai sadok pabotok kamu matu di bata pangi dua muna, mariti hite tangiang dohot eleh-eleh mardongan mauliate. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, topik dari nats ini, nyatakan keinginanmu kepada Allah. Nyatakan keinginanmu kepada Allah. Dengan hati yang bersukacita dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus menuliskan pengajarannya atau petuah kepada jemaat Filipi tentang perlakuan yang sangat dilarang oleh Tuhan, yaitu khawatir tentang apapun juga. Karena kekhawatiran sebabkan kanker iman kepercayaan yang melelahkan. Tetapi milikilah ketenangan hati karena kehidupan kita ada di tangan Allah. Di dalam syiar buku Ende dikatakan, namora tutu sangap damangi ibadah napuna sudi. Artinya Allah itu kaya dan mulia. Dialah pemilik segala harta. Dari syair itu kita lihat bahwa bagi Allah tidak ada yang kurang, segala sesuatunya tersedia. Di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kehidupan hari ini memiliki cakupan yang luas. Makanan, minuman, pakaian, rumah, kesehatan, kelepasan dari tangan musuh, boleh mengerjakan lahan sendiri, dan memakan hasil pekerjaan masing-masing. Sungguh menjadi suatu sukacita bila kita mengenal kasih karunia Tuhan sekalipun harus terlebih dahulu menghadapi berbagai kesulitan dan berbagai pergumulan. Namun jika kita sudah mengenal Allah, kita tidak akan khawatir atau takut. Demikian halnya dengan Paulus, dia memiliki banyak musuh, bagaikan tidak ada perlindungan dan pertolongan. Dia dipenjarakan. Tetapi dengan pengenalan akan kasih Allah, maka Paulus selalu mengandalkan Allah. Pengenalan akan kebesaran Allah, itulah kemenangan Paulus.
sehingga ia selalu mengajarkan kepada jemaat Filipi, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi tetap selalu dalam doa kepada Tuhan. Tetapi jika kita dikuasai oleh kekhawatiran, apa jadinya? Pernahkah kita memerhatikan seekor burung yang sedang belajar terbang? Ketika si burung yang kecil ini berdiri di tepi dahan hendak terbang, selalu maju mundur. Terlihat ada keraguan untuk mencoba menggerakkan sayapnya. Si burung khawatir kalau induknya tidak menangkap dia ketika dia terjatuh. Si burung khawatir ketika dia berpikir, wah, terlalu tinggi. Kalau jatuh, pasti akan sakit sekali. Kekhawatiran tidak akan membuat kita berkembang. Sepertinya kekhawatiran itu sudah melekat erat dalam perjalanan hidup ini. Tetapi ketika kita menyerahkan perasaan ini kepada Tuhan, hal itu mendatangkan kelegaan tersendiri. Mari buka pintu hati kita dan izinkan Tuhan bekerja dalam kekhawatiran kita. Maka Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa membuka pintu hati kami agar Engkau bekerja dalam hidup kami. Jangan biarkan kami terus hidup dalam kekhawatiran, tapi biarlah kami menemukan damai sejahtera, damai sejati ketika kami bersandar dan percaya kepadamu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, lindungi dan jauhkan dari segala mara bahaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.